Morgan. Oke, selamat pagi. Kita ada di mana nih? Di apa namanya? PH Ocean View. Yes. Yogyakarta. Di Pinggiran ya? Gunung Kidul. Gunung Kidul tepatnya. Oke. Ini suasana pagi. Kita baru aja sarapan, jalan pagi, sarapan, terus kok lihat kayaknya bagus banget. Ini kita sambil ngopi teh. Sebenarnya sih teh cantik ya. Dan pagi kembali lagi di YouTube saya pasti Meiki Aryan. Oke. Sekarang kita mau bahas yang agak berat sedikit, tapi nanti mungkin Kakak Reno, kembali lagi bersama Kakak Reno, bahasnya mungkin lebih sederhana dan lebih umum yang bisa dipahami orang awam gitu. Karena bahasa kita itu hari ini tuh agak sedikit berat tentang spesialisasi Kakak apa? Spesialisasi saya itu apa? Criminal profiling. Criminal profiling itu di psikologi forensik. Betul? Yes. Kakak, jadi mungkin orang-orang di luar sana itu masih bingung. Oh iya, aku mau bilang mahasiswa aku tuh banyak banget yang pengen. Nah, jadi kalau mereka nanya itu kadang-kadang aku tuh bingung untuk ngejelasinnya ya, karena kan ini bukan ranah aku, terus aku juga nggak tahu. Aku Asosiasi Forensik Indonesia betul, tapi nggak terlalu sedalam beliau ini, gitu kira-kira. Nah, mungkin kita bisa tanya nih untuk mahasiswa aku yang sering kali nanya karena pengen, bahkan anak SMA kemarin, SMP di mana saya bekerja itu banyak banget yang ternyata mau ke arah forensik. Nah, makanya mungkin Kak Reno bisa ngejelasin sedikit deh. Gimana Kakak? Kita berikan waktu ya pada beliau. Ya, dibilang mendalami ya mungkin ya karena saya ambil sekolah S2 Forensic Science Di mana? di Universitas Airlangga di Surabaya, dengan peminatan khususnya di psikologi forensik. Karena apa? Karena backgroundnya sukses jadi kenapa disebutnya forensic science kok bukan peminatan khusus gitu ya yang ada di Airlangga, karena ternyata forensic science ini adalah mencakup seluruh keilmuan yang ada. Nah, dari sini saya memahami filosofi sebuah keforensikan ya. Jadi secara terminologinya, ini udah langsung bahas terminologi ya, langsung pagi-pagi langsung bahas terminologi. Berbicara tentang terminologi, kalau forensik itu adalah sesuatu hal yang tadinya tidak jelas atau buram lah, buram, abu-abu, dijelaskan, dibuat jelas, jadi forensik itu Sederhananya begitu ya? Iya, forensik itu yang tadinya butek, terus atau abu-abu, nggak kelihatan lah, ini tuh ke arah mana sih, kiri apa kanan gitu, ini tambah putih gitu. Nah, forensik itu dibuat jelas, dibuat terang. Nah, dibuat terangnya oleh apa? Kan betul bertanya kayak gitu ya. Dibuat terangnya oleh apa? Dibuat jelasnya oleh Menggunakan apa? Menggunakan apa? Nah, itulah menggunakan keilmuan yang ada. Contoh satu, kedokteran forensik, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tuh apa sih ya, tentang tubuh fisik kita ini. Identiknya dengan apa kalau teman-teman yang lagi nonton ini bicara kedokteran forensik, identik dengan yang namanya otopsi ya. Nah, karena apa? Karena di ilmu kedokteran dia bisa mendeteksi, oh ginjal yang warnanya hitam ini karena dia diracuni oleh zat A. Jadi matinya orang ini jadi kelihatan. Kan ilmu otopsi di kedokteran itu bisa memperkirakan ya, bukan bisa tahu ya, tapi bisa memperkirakan waktu kematian seseorang dan karena apa disebabkannya. Misalnya
orangnya gantung diri pakai tali tambang atau pakai tali ikat pinggang atau pakai tali rafia atau sesuatu hal yang menjerat pakai kain apapun itu. Ketika Atau pakai tangan malah. atau pakai tangan Ya. bisa jadi itu kan kelihatan. Kalau pakai tangan dia kan berarti skin to skin, kulit sama kulit. Ya. Dia akan kelihatan kan sedikitnya bisa dilihat di lehernya. Oh. Kalau dia pakai tali suatu hal yang keras dia bisa dilihat juga di lehernya. Oh ini apa nih? Kalau tali tambang dia kelihatan. Saya Iya. pernah punya kasus waktu itu lagi kuliah, fresh from the oven, bule, warga asing, badannya tinggi besar di Surabaya waktu itu. Body victimnya datang ke ruangan otopsi minta di-clearkan karena dia warga asing ya supaya Indonesia nggak kena kerugian. Nah, tolong dipertegas ini warga asing mati karena apa. Tapi itu waktu itu jelas kelihatan di lehernya masih ada bekas tali tambang. Itu keras sekali. Penampangnya cuma kecil tapi tebal karena dia sampai membercak ya, menempel lah, mencetak di kulitnya. Kelihatan. Nah, ini warga asing ini mati karena dia gantung diri. Ditemukan itu satu lagi evidence-nya. Itu terbuktinya sama tali tambang. Foto TKP nggak ada pemaksaan masuk segala macam. Nah, jadi keluar hasil otopsinya pada saat itu warga asing itu karena gantung diri. Nah itu dari segi kedokteran forensik. Kan dia bermain dengan ilmu kedokteran dia. Oh di bawah ya itu. Terus apakah cuma bisa kedokteran aja? Kan selalu orang bilang kayak gitu ya. Forensik itu cuma hanya bisa buat ilmu saintik aja. Kalau menurut saya tidak ada keilmuan yang tidak saintik. Oke. Ya, even itu psikologi sekalipun. Iya. Ya, karena psikologi sendiri sebenarnya saintik. Hanya bagaimana cara sudut teori mana yang dipakai dan apa yang mau dilihat. Ya. Tergantung itu aja. Nah, tapi emang banyak orang mengenal psikologi itu sebagai yang sosial. Nah, kalau fisika, kimia, biologi itu sesederhananya fisika forensik. Itu seperti menjelaskan orang yang jatuh dari gedung. Kita temukan ada orang jatuh dari gedung. Terus orangnya kita mau tahu orang ini didorong kah, lompat sendiri kah, atau ada kelalaian yang tidak terduga oleh orang tersebut sehingga dia jatuh. Nah itu pakai ilmu fisika forensik. Dihitung jarak orangnya jatuh, ketinggiannya jatuh, dan seberapa cedera parahnya. Dari fisika. Kimia biologi ya tentu kimia berbicara tentang racun, biologi berbicara tentang DNA. Kalau tentang psikologi, ini yang paling menarik. Psikologi forensik itu sebenarnya ilmu yang paling seksi ya. Kenapa saya selalu bilang ilmu paling seksi? Karena dia bisa membaca sesuatu hal yang orang nggak bisa baca. Saya bilang seksi ya. Karena dia bisa membuktikan sesuatu hal yang orang nggak bisa baca, kita bisa baca. Contoh, bohongan orang, maling jering. Maling jering orang nggak bisa lihat, tapi kita bisa ukur orang itu berbohong. Traumatik, dia punya dorongan traumatik tertentu atau kecemasan tertentu sehingga ketika ada stimulus datang dia panik, lalu dia menghancur porak-porandakan isi rumahnya sehingga mungkin anaknya jadi terluka. Tapi yang bisa membuktikan dia siapa yang bilang dia panik, attack, misalnya gitu. Ya itu psikolog forensik. Jadi sebenarnya karena di Indonesia belum ya, saya bukan bilang nggak ada, belum ada
universitas yang mencetak langsung punya prodi atau punya jurusan khusus spesialisasi psikologi forensik, maka yang berkembang di Indonesia sekarang itu adalah sebenarnya terapan. Ya. Menerapkan apa yang ada di experience di lapangan dengan keilmuan yang ada. Makanya sekarang lebih banyak didominasi para psikolog ya. Padahal sebenarnya apakah benar bahwa yang bisa terjun ke forensik itu hanya psikolog forensik atau hanya psikolog klinis? Nah ini juga Nah ini dia konteks forensik itu sebenarnya sesuatu hal, apa itu konsep terminologi kita di awal ya sesuatu hal yang abu-abu menjadi terang. dibuat terang. Dibuat terang ini pasti ada bersinggungan dengan yang namanya Ya. tidak mungkin tidak. Jadi makanya saya bingung ketika ada orang yang bilang saya tuh nggak suka psikologi forensik, tapi saya sukanya hukum. Wah, saya langsung bingung dengan pernyataan itu. Ya. Karena psikologi forensik sendiri itu kamu berkecimpung dengan mengkawinkan ya. Bahasa saya soal mengkawinkan. Mengkawinkan antara keilmuan psikologi dengan sistem hukum itu sendiri. Dikawinkan. Karena hukum kita, hukum yang ada di dunia manapun lah ya, bukan cuma di negara Indonesia. Hukum sendiri dimanapun di dunia itu mempunyai regulasi pasal per pasal. Misalnya pencurian, KDRT, pemerkosaan, pembunuhan, semua ada regulasi aturannya. Dia punya, tapi bagaimana caranya memperjelas orang ini kena hukuman ini? Adanya ilmuwan yang membuat terang ini. Nah hakim nggak bisa nih seperti kasusnya yang Jombang. Oh iya. Jelas-jelas secara hukum pembunuhan berkali-kali lipat. Tapi hakim merasa have a something wrong. Makanya pada saat itu dipanggil. Have something wrong ini sebelum masuk ke meja hakim, jadi kita ingin mencari satu victim yang tidak ketemu. Terus akhirnya waktu itu saya ingat Ibu Profesor Justin Probowati. Bu Justin waktu itu beliau pelopor pertama kali psikologi forensik. Oh jadi waktu itu awalnya sebenarnya dari Profesor Yusti ya. Iya, Bu Yusti yang pertama kali beliau turun. Terus kepolisian itu bertanya, karena ada yang Jombang kan ada di Jawa Timur. Bu Yusti ada di Surabaya. Jadi kepolisian itu bertanya sama Bu Yusti karena dia tahu beliau sudah banyak mereview tentang kriminologi dan erat kaitannya antara psikologi dengan ilmu hukum segala macam. Nah jadinya ditanya, kami mentok, kami membutuhkan satu barang bukti, tapi kami nggak tahu di mana disembunyikan si victimnya yang di mana dia menyembunyikan para victimnya. Para victim. Ya, korban-korban yang dia udah bunuh itu nggak tahu di mana. Nah, akhirnya dipanggil waktu itu Bu Yusti melakukan wawancara investigasi. Sempat dia wawancara psikologi sama Ed Jombang. Beliau dapat gambaran tentang hubungan pola asuh yang dengan orang tuanya, terutama sama ibunya. Nah, akhirnya secara tidak sadar, ya itulah makanya ya salah satu keahlian para psikolog harus akui itu, bahwa dengan bukan cara model investigator, karena kalau investigator itu
yang biasa dilakukan si polisi ya. kepolisian. Kepolisian. Dia akan memberikan pressure tertentu. Iya, ada pressure. Nah, tapi kalau psikolog dia tidak memberikan pressure tertentu. Dan tidak terkesan wawancara atau bertanya, mengintimidasi. Ya. Oke. Jadi dia akan membiarkan orang itu akan bercerita. Ya, prosesnya jadi mengalir seperti kita lagi ngopi Iya. di warung kopi. Betul sekali. Itu saya harus akui ya. Saya harus akui bahwa itu teman-teman psikolog itu punya tanggung jawab. Atau teman-teman yang belajar psikologi ada wawancara deh. Iya. Karena kan tipenya wawancara interviewnya psikologi dengan wawancara interview lain itu Iya. masih beda. Wawancara tidak terstruktur biasanya itu kan lebih dapat sih. Nah, akhirnya dia nggak bilang pada saat itu, tapi pada saat itu Bu Yusti mendapatkan poinnya. Tetap saya tahu di mana dia menyimpan. Karena hubungannya dengan pola asuh orang tua, terus ibunya, kakaknya tuh dia bilang. Bu Yusti akhirnya mengambil summary, dia bilang dia nggak jauh-jauh menyimpan victimnya. Coba cari di sekitar rumahnya itu ada apa. Nah, ternyata ada salah satu saksi mata, dia pernah melihat itu yang lihat itu di belakang pekarangan rumah. Tapi cuman sebentar gitu kayak udah pergi. Nah, akhirnya dicari di situ. Ternyata ada perkebunan kayak paya atau apa gitu ya, kebun lah. Nah, coba bongkar satu, ketemu. Jadi benar, dia tidak jauh-jauh menyimpan victimnya, dia kubur semua victimnya itu di belakang rumah. Itu ketahuan ya, itu pertama kali yang turun itu Bu Profesor Yusti. Yes. Jadi sebenarnya kamu nggak belajar keilmuan forensik sainsnya sendiri, tapi kan Dari keilmuanmu sendiri juga sebenarnya bisa. kami ini kan dosen sarjana S1 ya, pasti belajar tentang berpikir kritis, critical thinking, terus logical minds gitu ya. Dan sebenarnya Modifikasi perilaku. juga. Terus ketika misalnya diajarkan alat-alat ukur tes, sebenarnya kan itu salah satu bentuk bahwa sesuatu hal yang tadinya abstrak kita wujudkan secara kuantitatif. Iya. Alat ukurnya ada, diukur, lalu punya hasilnya. Hasil itu yang kita interpretasi. Ya kan? Match nggak dia antara gejala sama hasil result. Nah, sebenarnya ketika misalnya teman-teman hanya background S1 psikologi saja, tapi punya critical thinking yang bagus, logical mind yang bagus, maksudnya ya tidak melulu ini karena gedam, karena mistis, wah ini gue diguna-gunain nih, enggak gitu. Karena semua part body manusia itu menceritakan tentang sesuatu. Itu yang saya pelajari dari kedokteran forensik. Even kamu udah mati pun, tapi part body kamu itu memberikan data tertentu. Dia menceritakan. Jadi menyimpan data sebenarnya. Menyimpan data, betul. Paling rincinya itu adalah DNA kita. DNA kita tuh ada di air liur. Ya. Paling banyak tuh di air liur. Paling cepat. Paling sederhana ya bakal kelihatan sidik jari. Ya. Sidik jari kita ini Nggak ada yang sama. amazing ya. 100.000 juta orang dunia, 100 juta ribu juga bentuk sidik jarinya. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Salah satunya yang tidak bisa dimanipulasi kan Tidak bisa dimanipulasi. dan retina. Dan
tapi dia adil sebenarnya gitu. Iya. Makanya orang ngambil dari sikat gigi, Ya, rambut. Ya, kalau rambut itu sebenarnya harus akarnya yang diambil, Iya. nggak bisa cuma potongan. potongannya. Karena si data DNA aslinya itu ada di akar rambutnya. Apa makanan yang dia semuanya ini. Jadi sebenarnya berbicara tentang psikologi forensik itu adalah kamu mengaplikasikan keilmuan psikologi itu sendiri, mengaplikasikan ilmu psikologi itu sendiri ke dalam suatu kondisi. Itu ada kondisi hukum tentunya, baik pidana ataupun perdata. Kalau bicara pidana perdata, semoga udah tahu perbedaannya ya. Apa kamu nggak tahu? Coba dijelaskan dulu. Bedanya perdata sama pidana. Nah, kalau pidana itu KUHP dia punya kitabnya sendiri. Duanya itu punya kitabnya sendiri. Dan itu bisa dapat hukuman. Betul. Pidana itu seperti pencurian, pemerkosaan, Kejahatan yang dilakukan secara apa ya? Kalau pidana itu fisik. ya bisa gitu. Tapi kalau perdata dia Pemalsuan. lebih non fisik ya, Ya, lebih non non-fisik. fisik. Perceraian, hak waris, pengasuhan, terus harta bunuh diri, jual beli tanah, Iya. itu maksudnya perdata. Tapi bisa lepas pasal berlapis. Iya. Pasal berlapis ini ketika perceraian tapi ada KDRT. Nah, ya karena udah ada kekerasan. Iya, karena udah Maksudnya kekerasan pidana. Pidana perdata. Jadi ketika dan di Indonesia ini semua berdasarkan delik aduan. Nah itu yang harus dipahami ya, di Indonesia itu semuanya berdasarkan delik aduan. Jadi siapa yang mengadu, siapa yang memberikan pelaporan, maka itu masuk dia dalam catatan begitu. Kita pakainya delik aduan. Gak bisa tiba-tiba polisi atau orang yang punya kuasa itu menangkap seseorang tanpa korbannya melapor. Misalnya Bu Mei dirampok, tapi saya tahu, Bu Mei bukannya kamu dirampok, laporin. Kenapa pelakunya A? A-nya ditangkap deh. Apa polisi? Polisinya datang. Betul ibu dirampok kayak Bu Mei? Enggak. Jadi saya nggak bisa nangkap orang itu. Kalau korbannya sendiri nggak mau. Nggak mengadu. Ya itu cara sederhana memahami tentang konsep psikologi forensik ya. Jadi untuk adik-adik atau mahasiswa yang sebenarnya pengen ke forensik itu apa yang harus dia lakukan dan arahnya itu kemana? Misalnya, aduh tapi aku nggak mau jadi psikolog, aku nggak mau jadi dokter karena ribet atau apa, itu gimana? Bisa nggak? Saya rasa di Indonesia sekarang lagi bikin regulasi baru ya, bahwa satu, nggak mau jadi psikolog nih, ini yang jalan yang saya tempuh, nggak mau jadi psikolog tapi mau jadi praktisi psikologi forensik dengan harapannya ya berarti follow my rule. Iya, dengan ada sekolah magister forensik science di Universitas Erlangga. Kan di Indonesia baru di Erlangga ya, baru di Erlangga. Sebenarnya UI itu kemarin buka psikologi forensik, tapi tahu saya waktu 2014 saya masuk di S2 itu, kan tadi saya incar UI ya. Ini dia punya minimal student gitu, dan psikologi forensik itu walaupun animo masyarakat itu besar atau keinginan orang luar sana tuh tinggi terkait psikologi forensik, tapi nggak semuanya berani mengambil mata kuliah itu. Kira-kira kenapa? Karena mungkin akhirnya kesiapan mentalitinya. Karena memang tidak sembarangan ya. Untuk terjun di psikologi forensik itu
tidak hanya itu kamu tertarik, tapi secara mental kita harus very strong, strongest. Karena apa? Karena satu, kamu nggak akan bisa lepas, tidak akan bisa menolak untuk ketemu dengan yang namanya pelaku, untuk tersangka, mengambil hukumannya. Dua, mungkin kamu secara tidak langsung harus belajar dan mengerti bagaimana cara itu mati meninggal. Kalau secara tidak langsung kamu harus belajar tentang otopsi. Di psikologi ada psikologi otopsi dan otopsi psikologi. Jadi otopsi psikologi itu harus dimaknai. Kalau kamu nggak ngerti 100% tentang ilmuwan otopsi, tapi psikologi itu berdampingan dengan kedokteran. Waktu saya kuliah, saya sama dosen saya, dosen psikologi dan kedokteran forensik. Dia bilang, iya dok, ini ada badan di depan kita. Saya bacain otopsinya apa. Coba kamu terjemahkan dalam bahasa psikologi kamu. Wah, susah kan? Apa itu maksudnya? Iya. Coba deh kamu ini hasil otopsi waktu itu ada kamu fotonya ada karena rem ini badannya ditusuk di sebelah kiri, perut kiri sama pisau yang diameternya sekitar 5. Dan luka kedalamannya sekitar 7 sampai 10 cm. Terus coba kamu bacanya apa? Waktu itu saya bacanya, dok, kalau misalnya penampangnya kecil, terus tusukan dalamnya panjang, ini pisaunya nggak terlalu besar. Ini betul, dia nggak terlalu besar. Berarti yang musuh orangnya nggak begitu besar. Dia nggak butuh tenaga yang kuat untuk menusuk seorang, karena bendanya juga enggak beda ketika yang dipakai misalnya bisa memotong daging ya, bisa. Itu pasti kita bisa bayangkan orang yang pegang itu besar badannya Karena butuh kekuatan. Nah, terus yang saya baca lagi, karena posisinya tinggi korbannya itu 167 sekian, dan itu ada di perut sebelah kiri, dan dia gampang, minimal yang menusuk itu korbannya tingginya sama pelakunya atau lebih rendah, karena jangkauannya sampai situ. Atau bisa dibaca juga orang terdekat, karena bisa saja ditusuk di saat korban itu sedang terbaring, lalu dia menusuk itu tepat di situ. Bacaan perut itu banyak ya. Perut itu identik dengan biological needs, karena ada kebutuhan perut di sini dasar. Nah ini ilmu psikologinya. Tinggal dicari apa hubungan relation antara Pelaku dan korban. tersangka dengan tersebutnya tersangka ya, karena belum jatuh. Oh iya, tersangka karena belum jatuh putusan pengadilan ya. Putusan pengadilan. Apa hubungannya, terus di mana ditemukan buktinya, TKP-nya ada di mana. Nah, ilmu itu jadi berkombinasi semuanya. Jadi sebenarnya berbicara tentang forensik, dia nggak bisa berdiri satu keilmuan saya. Jadi tidak boleh ada satu ilmu yang mengklaim seolah-olah dia yang bisa memecahkan kasus ini, karena harus saling bekerja sama. Betul. Saya sepakat sama seperti itu. Karena even saya bilang psikologi itu bisa menjelaskan sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmuwan yang lain, tapi bukan berarti dia bisa berdiri sendiri ketika dia memecahkan kasus forensik. Dia tetap harus bersama
That's why kenapa saya juga sampai detik saat ini saya tidak pernah merasa rugi atau menyesal saya ambil forensic science. Kenapa nggak waktu itu saya langsung keluar negeri pergi ke University of Melbourne di Australia untuk ambil langsung forensic psychology. Ya. Karena masih masih di sana ya yang ada ya, mungkin di Indonesia belum ada sama sekali. Iya, di Australia itu Pak Reza Indragiri itu Reza. lulusan sana, Dan dia masih satu-satunya yang ada di Indonesia. yang beneran keluarannya Forensic psikologi. Karena beliau S1-nya psikologi, S2-nya dia ambil peminatan forensik psikologi langsung di University of Melbourne. Satu ada namanya yang sekarang jadi ketua Apsikor, Mas Nail. Nathanael itu. Dia, setahu saya, dia S1-nya psikologi, S2-nya dia ambil peminatan anak, klinis anak. 3, dia ambil doktoral PhD-nya ke anak. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang peminatan, yang kekhususannya buat saya ada di gelarnya PhD yang Mas Nail ya. Tapi itu lagi maksud saya, ketika saya belajar forensic science, akhirnya saya menyadari betul bahwa ketika membahas sebuah kasus hukum, kasus forensik, itu nggak bisa satu ilmu. Kita harus berkombinasi. Psikologi itu harus ketemu dengan ilmu kedokteran. Dia harus mengerti juga tentang ilmu biologinya, kimianya, bahkan ilmu TKP itu sebenarnya kepolisian yang punya kan. Tata olah TKP itu sebenarnya kepolisian. Evidence juga sebenarnya punyanya ke kepolisian. Tapi kita belajar untuk apa? Supaya kita ngerti sebenarnya ini arahnya kan kemana. Jadi sebutnya psikologi forensik itu adalah ya keilmuan psikologi itu dipakai untuk membuat terang satu kasus hukum tertentu dengan ilmu psikologi. Nah, sebenarnya ini pasti menarik banget, dan aku tahu buat kalian yang di luar sana nih yang tertarik dengan psikologi forensik pasti kayak pengen banyak sekali nanya lebih dalam lagi. Nah, tapi nggak mungkin kita bahas ini sekarang gitu karena bisa panjang banget. Nah, yang inti-intinya aja dulu secara umum, terus kemudian ibaratnya itu kayak baru pembuka. Oke. Nanti kita minta lagi ke Tareno untuk YouTube selanjutnya untuk bahas yang lebih spesifik lagi, terus mungkin juga kita bisa kepo perjalanan dia itu ngambil S1 psikologi terus kemudian lanjut di sains forensik itu seperti apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana sampai akhirnya beliau bisa ada di sini dengan kedudukannya saat ini bekerja, dan kira-kira kesan pesan apa yang bisa dia bagikan ke kalian semua, siapa tahu itu bisa jadi masukan buat kalian yang pengen ke arah yang sama. Mungkin closing statementnya kakak sebelum kita sudahi. Iya, untuk psikologi forensik sendiri ya, bukan hanya untuk psikologi forensik sendiri, sebenarnya untuk jurusan apa sih yang mau diambil setelah ambil psikologi satu, pengen sekolah S2, ambil peminatannya apa ya, ambil ininya apa ya. Itu benar-benar jangan FOMO atau karena ingin ikut teman biar sama-sama lagi, karena semuanya harus benar-benar dipahami betul kondisi apa yang akan dihadapi nantinya. Karena di Indonesia sekarang ada sistem sertifikasi kompetensi, terus ada undang-undang PLP yang ya Bumi sendiri pasti lagi juga mengerti ya tentang kemelut dan ampun dengan sistem yang ada. Tapi itu tadi, kalau kalian punya atau teman-teman di luar sana punya keinginan yang sangat kuat dan rasanya memang ingin terjun di situ, jangan pernah ragu karena sistem itu
jangan kamu dibiarkan patah oleh sistem. Jangan biarkan kamu dipatah oleh sistem, karena don't worry, jadi kadang mah selagi nafas kamu masih ada, masih hidup, rezekimu tetap pasti ada. Dan harus percaya bahwa dunia ini berputar. Jadi siapapun yang memegang tampuk pemerintahan di luar sana yang sedang ngobrak-ngabrik negara kita, ingat suatu hari ada akan selesai dan kita bisa akan kembali normal lagi. Itu saya percaya banget. Jadi intinya mau jurusan apapun yang teman-teman ambil, ketertarikan apapun itu, coba benar-benar dihayati dan didalami. Kalau perlu mungkin konsultasi sama dosen yang psikolog, lihat potensi dan segala macam, Potensi dirinya. potensi diri, dan apakah aku punya ketahanan yang cukup kuat ketika mengambil jurusan itu dan bekerja di bidang itu. Karena challenging-nya pasti bisa. Iya. Apalagi spesialnya untuk, karena sampai sekarang masih minim dan masih dibutuhkan banyak. Dan lagi seksi-seksinya katanya, Betul, dari sisi sehingga orang jadi FOMO padahal nggak tahu bahwa sebenarnya nggak sesederhana yang dipikirkan. betul. Belum lagi karena dia jadi banyak kasusnya dan sangat-sangat seksi, didominasi oleh beberapa orang. Ya, yang memimpin negara kita ini, menteri-menteri dan segala macam, sebenarnya sama aja sih. Pekerjaan juga gitu. Jadi kalau kalian lihat di negara kita banyak orang-orang yang lebih pekerjaannya ke dia saja, itu sebenarnya tidak berarti dia kompeten gitu. Ya mungkin lagi masanya aja, tapi saya sih selalu percaya ya, kalau kebenaran itu selalu pasti akan ketemu jalan. Ya, jadi itu aja. Karena jangan sampai nanti ke rasa penasaran atau rasa kesukaan itu hanya pada perifer. Benar harus meletek, benar-benar meletek, harus sampai dalam. Karena ketika udah melangkah masuk ke situ, kamu nggak bisa mundur. Terutama untuk psikologi forensik. Oke, jadi terima kasih Bu Mei, Kakak Mei, Iya Kakak Rena. udah ngasih topik berat banget pagi hari ini. Laut Selatan. Laut Selatan, ini udah sisi selatannya Yogyakarta. Ya, Gunung Kidul itu sisi selatannya Jakarta, jadi ya tahu sendiri lah ya kalau laut selatan itu gimana. Ya ini dia seluas mata memandang. Ya, jadi terima kasih berbagi sama teman-teman di YouTube channelnya Miti Arianti. Ya. Jangan lupa subscribe, follow, Dan bunyi kalau ada loncengnya. pertanyaan tentang sains forensik boleh. Kalau ada pertanyaan boleh coba direspon atau dijawab. Oke. Terima kasih langsung dari Heha. Bye bye. Bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.